Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah dengan NIM 1872050006. Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, semester 2. Saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan dosen pengampunya yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahmah Putri SPD MPDE. Dengan materi yang saya sampaikan saat ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan, yaitu dengan materi ciri-ciri negara berkembang, produsen barang-barang primer, masalah penduduk, underdevelopment dan backwardness, kekurangan modal, dan orientasi perdagangan luar negeri. Untuk yang pertama, yaitu ciri-ciri negara berkembang. Dari ciri-ciri negara berkembang, yaitu yang pertama, tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Yang kedua, tingginya angka kelahiran. Yang ketiga, tingkat korupsi tinggi. Yang keempat, impor lebih besar daripada ekspor. Nah, yang kelima yaitu jumlah pengangguran tinggi. Yang keenam yaitu penguasaan iptek minim. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu tidak punya modal yang cukup. Selanjutnya yaitu yang kedua, produsen barang-barang primer. Barang-barang primer adalah produksi dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan penggalian. Struktur ekonomi negara berkembang umumnya agraris, dan pendapatan nasional terbesar berasal dari sektor ini, sehingga sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor primer tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, masalah penduduk. Penduduk adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di dalam suatu daerah. Dengan kata lain, yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Yang pertama yaitu adanya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk relatif tinggi. Yang kedua yaitu persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, tingginya angka beban tanggungan. Yang keempat, yaitu kualitas penduduk relatif rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk rendah. Yang kelima, yaitu angka kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi. Dan yang keenam atau yang terakhir, itu rendahnya pendapatan per kapita. Selanjutnya, yaitu yang keempat, underdevelopment. Keterbelakangan underdevelopment merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Kontak dengan negara-negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan pembangunan. Untuk melihat fenomena keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang, paling tidak dapat dianalisis dengan menggunakan dua teori. Dua teori pembangunan yaitu teori yang pertama teori modernisasi dan yang kedua teori ketergantungan atau dependensi. Selanjutnya yaitu yang kelima backwardness. Keterbelakangan backwardness adalah teori pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Alexander Gerhard Henkel. Model tersebut mendalikan bahwa semakin terbelakang suatu perekonomian pada permulaan pembangunan ekonomi, semakin besar kemungkinan kondisi tertentu untuk terjadi. Yang terjadi yaitu yang pertama akan ada penekanan pada produksi daripada barang konsumsi. Yang kedua,
yaitu akan ada skala produksi dan usaha yang besar. Nah, yang ketiga yaitu akan ada ketergantungan pada teknologi yang dipinjam daripada teknologi lokal. Yang keempat yaitu peran sektor pertanian sebagai pasar industri baru akan kecil. Nah, yang kelima atau yang terakhir akan ada ketergantungan pada pertumbuhan produktivitas. Selanjutnya yaitu kekurangan modal. Yang keenam yaitu kekurangan modal. Negara berkembang mengalami kesulitan yang sama, yaitu kekurangan modal. Hal ini disebabkan tingkat tabungan dan tingkat pembentukan modal yang rendah. Untuk mengatasi kekurangan modal, pemerintah menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Permasalahan di negara berkembang yaitu contohnya yang pertama standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran tinggi. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran tinggi, yang ketiga kekurangan modal sponsoring, yang keempat yaitu sumber daya manusia tidak memadai. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu orientasi perdagangan ke luar negeri. Hampir seluruh negara di dunia melakukan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Tingkat kemakmuran suatu bangsa dapat dilihat salah satunya dari peningkatan pendapatan yang diterima suatu negara akibat adanya transaksi luar negeri. Dalam hal ini adalah ekspor dan impor. Selain dapat meningkatkan pendapatan nasional secara menyeluruh, perdagangan luar negeri juga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produksi. Dengan adanya perdagangan luar negeri, berarti akan terjadi peningkatan output akibat perluasan pasar. Akibatnya akan terdapat banyak komoditi dengan harga yang relatif tinggi, sehingga suatu negara akan lebih memilih mengonsumsi komoditi dengan harga yang rendah di pasar internasional dibanding dengan di pasar domestik. Adanya pergeseran konsumsi akan meningkatkan spesialisasi produk dan meningkatnya kemakmuran masyarakat. Selanjutnya yaitu terima kasih. Mungkin itu saja sebagian materi yang saya sampaikan dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan membaca. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.